Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Cuma lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu PAN merapat ke Prabowo. Rocky Gerung bilang suara kader ada yang ingin ke Anies ya. Ini sesuai yang dilansir oleh fajar.co.id, dan ini ketika ada pertemuan dengan Prabowo ya. Nah, ada keceplosan dari Zulhas bahwasanya ini semua orkestrasi dari Jokowi ya. Dan bagaimana kelanjutan dari PAN, apakah akan mengikuti orkestrasi istana ya, mengikuti endorse istana yang sekarang cenderung ke Prabowo ya, atau masih pikir-pikir ya. Sesuai yang dilansir oleh fajar.co.id, langsung saja kita baca dan kita ulas. Fajar.co.id, Jakarta, Partai Amanat Nasional kembali mengirimkan sinyal dukungan kepada pimpinan Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pengamat politik Rocky Gerung merasa bahwa langkah yang diambil oleh PAN ini belum bisa merepresentasikan suara dari seluruh anggota partainya. Dia menyatakan masih banyak kader partai yang mendukung figur capres lainnya. Rocky Gerung menilai suara kader PAN tak hanya terpusat di satu tokoh saja, melainkan terpecah. Ada yang mendukung Prabowo Subianto, ada pula yang diam-diam menyuarakan dukungannya ke Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Terlebih saat ini PAN bersama dengan 4 partai politik parpol lainnya dikabarkan tengah mewacanakan adanya koalisi besar dengan capres yang belum ditentukan secara pasti namanya. PAN tentu klaim bahwa nominal dia mampu untuk mendapatkan electoral threshold dari Gerindra, tapi realnya PAN terpecah. Tetap aja mungkin separuh ke Ganjar dan juga ke Anies, ujar Rocky dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official Senin. Jadi ini nggak real yang ada di atas kertas, dan saya kira Pak Prabowo atau Gerindra tahu permainan itu umbuhnya. Menurut Rocky, Prabowo serta jajaran petinggi Gerindra pasti mengetahui kondisi yang terjadi di internal PAN ini. Partai-partai Islam itu pasti tidak sepenuhnya mau mengalihkan suaranya berdasarkan jumlah yang ada di DPR. Apalagi Prabowo sendiri tak pernah goyah untuk menganggap parpol pengusung sekaligus pemerjuangnya itu tak pernah goyah menemaninya dalam perjalanan politik. Kan Pak Prabowo betul-betul tidak pernah goyah untuk menganggap bahwa Gerindra memang udah stabil dalam soal politik, ungkapnya. Yang lain kan tinggal mendekat untuk nyari remah-remah kan. Jadi biarin aja dia nyari remah-remah di situ, tetapi yang mau kita lihat adalah apa aspek elektabilitas yang itu bisa membawa Jokowi tenang, sambungnya. Menurut Rocky, pencalonan Prabowo juga dinilai sebagai jalur untuk menenangkan Presiden Joko Widodo, sehingga ada yang mampu menggantikan posisi Ganjar yang hingga kini tidak ada perkembangan signifikan dicalonkan sebagai capres. Kan yang penting Pak Jokowi tenang nggak kalau Pak Prabowo terpilih, jadi yang lain nggak penting amat, karena ini kan soal Pak Jokowi yang belum mampu untuk mendapat jaminan dari Ganjar, tandasnya. Lalu Ganjar akhirnya disingkirkan, pungkas Rocky. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan PAN yang terkesan ya merapat ke Prabowo ya, jadi didatangi Prabowo, dan terkesan ada wacana juga disampaikan oleh Pak Zulhas ya, ini orkestrasi Jokowi ya, entah itu keceplosan atau memang sudah menjadi yang biasa saja untuk disampaikan. Dan ini kalau kita melihat PAN ya, terkesan memang belum satu visi atau solid dalam hal penentuan siapa yang akan dideklarasikan atau dukungannya ya. Dan PAN sekarang juga ngeri-ngeri sedap untuk tahun 2024 ya, dengan suara yang kurang lebih sama dengan P3 ya, kemungkinan untuk lolos di parlemen ya, itu juga mengkhawatirkan ya, karena banyak perpecahan di dalam ya, entah terkait dukung mendukung ya. Di satu sisi kalau dari struktur di elitnya kurang lebih akan mengikuti orkestrasi Jokowi yang mengendorse Prabowo ya, yang sebelumnya Ganjar terus menerus didorong, tetapi tidak ada ya signifikansi dukungan dari PDIP ya. Dan sekarang Prabowo yang bisa lebih fleksibel
untuk didukung oleh istana dan untuk mendorong ya koalisi yang sudah ada sesuai dengan arahan istana untuk mendukung Prabowo ya. Dan yang pertanyaan adalah suara PAN ini ya, apakah nanti akan signifikan gitu ya, mengingat banyak juga gitu ya suara grassroots yang tentu saja tidak sepenuhnya mendukung apa keinginan dari elit pusatnya. Ada yang suaranya itu akan diberikan ke Anies ya, ada pula ke Ganjar. Yang ini tentu saja ya berarti terjadi permasalahan ya, konflik internal ya, friksi-friksi kecil yang harusnya dari awal ya, elit itu harus sikapnya benar-benar tegas ya, lebih mendengarkan aspirasi dari mayoritas rakyat. Nah, itulah yang harus diikuti oleh PAN yang saat ini ya itu ya modal untuk survive di parlemen ya, tentu saja harus juga mendengar ya aspirasi rakyat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.